Untuk menjaga supaya populasi perikanan kita tetap terjaga dengan baik, tidak overfishing, nah, kita bangun kampung-kampung nelayan. Kita buat model, sudah berhasil dengan baik model itu, kita mulai membangun 100 titik di tahun ini. Cuman karena mulainya tuh di menjelang kuartal ketiga ya. Jadi mungkin nanti akhir Desember baru selesai 65. Tapi 3 bulan kemudian mungkin 100. Tapi yang pasti beliau berharap ada 4.000 titik kampung nelayan yang harus dibangun sampai dengan akhir 2029. Nah kalau itu bisa terrealisasi dari model yang kita kembangkan di Biak sebagai satu contoh ya, itu terjadi kenaikan 100% peningkatannya. Oke. Nah bayangkan kalau dia produktivitasnya naik sampai 100%, itu dari pendapatannya ya, jadi pendapatan 3 juta naik menjadi 6 juta gitu, multipliernya kan gede. Nah ini yang dikejar nanti sebetulnya satu, kesejahteraan masyarakat nelayan yang sudah 80 tahun tidak disentuh selama ini. Nah sekarang kemudian kita naikkan, dan itu akan berdampak juga sebetulnya nanti kontribusinya kepada pertumbuhan. Gitu. Artinya aspeknya begitu banyak begitu. Tadi kita berbicara berkaitan dengan ekonomi biru, tadi ada aspek dari seperti apa konservasi biota laut, kemudian juga seperti apa dari sisi itu bagian dari ekonomi biru. Betul, bagian dari ekonomi biru, seperti apa juga tadi penangkapan ikan terukur, kemudian juga budidaya perikanan dan lain sebagainya begitu. Mungkin kita spesifik Pak Treng ya, kita ulas lebih dalam lagi berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh KKP ya untuk tadi berkaitan dengan masalah pengembangan untuk penangkapan ikan terukur, kemudian juga untuk budidaya perikanan sendiri. Kendala-kendala apa yang dirasakan oleh KKP dan strategi-strategi apa yang saat ini juga dilakukan? Kita kan dihadapkan pada satu kondisi keinginan dunia atau masyarakat dunia yang sudah mulai sadar gitu ya, bahwa keberlanjutan itu menjadi sesuatu yang wajib dan mutlak. Satu contoh nih, baru-baru ini kita dapat surat dari salah satu pasar kita di Amerika soal rajungan. Jadi mereka minta bahwa rajungan yang dijual ke Amerika harus memiliki sertifikasi bahwa penangkapannya dengan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan gitu. Artinya kan biasanya pasar kan nggak care gitu loh, terserah lo caranya, yang penting kan saya bisa dapat gitu kan ya. Nah dia nggak gitu sekarang, dia udah mulai ngelihat nih, artinya dia udah lihat juga bahwa penangkapannya nih caranya bener apa enggak. Karena kalau tidak, demandnya itu kan naiknya kan eksponensial. Jadi demand pangan ini ya, ini bagian dari pangan karena proteinnya. Nanti saya jelasin soal pangan itu. Karena ini peningkatannya eksponensial kan, sumbernya kan nggak boleh dia tumbuhnya itu lebih lambat dibanding dengan kebutuhan ya, outputnya gitu ya. Kalau itu terjadi lama-lama habis ya. Nah itu salah satu. Nah sehingga kita harus mampu juga meyakinkan kepada masyarakat pesisir kita yang bekerja di bidang penangkapan, itu salah satunya gitu. Tidak mudah mereka itu, karena mereka itu kan pengen mudah. Dapetin yang mudah. Kadang-kadang tidak peduli nanti sebetulnya merusak lingkungan atau tidak peduli mereka. Dia jalanin aja. Kalau kita larang tiba-tiba tanpa kita ada pendekatan penjelasan persuasif atau kita berikan situasi bahwa ini loh, kalau kamu ini saya udah dapat surat kayak gini nih. Kalian sulit nih nanti gitu, karena nggak ada yang beli dan seterusnya gitu. Baik, karena di satu sisi tadi ada faktor sustainability, environmental yang memang harus dijalani dan bahkan sudah menjadi tuntutan, tapi di sisi lain supply demand secara ekonomi juga tetap masih terus berjalan begitu Pak ya tadi, sehingga akhirnya butuh asistensi dari pemerintah. Nah mungkin ketika kita melihat ya kesiapan tentunya dari para nelayan, dari para pelaku industri di sektor ini sendiri seperti apa begitu, dan tadi juga disampaikan ada beberapa program prioritas dari pemerintah, termasuk adalah desa nelayan. Tadi Bapak sudah sempat menjelaskan sedikit begitu, mungkin bisa digambarkan lagi lebih detail, dielaborasi lagi berkaitan dengan program prioritas ini dan seperti apa efek atau manfaatnya tentunya bagi masyarakat. Nah swasembada pangan itu kan, kalau kita bicara pangan kan di situ ada karbohidrat, lalu ada lemak, lalu ada protein. Saya ngomong dulu dari sini ya supaya bisa lebih runtun gitu. Kalau dari karbohidrat
wah mungkin ini dalam sejarah juga. Kita dalam waktu yang sangat singkat, 1 tahun beliau memimpin, kita sudah benar-benar mampu, tidak ada import lagi soal beras. Bahkan stok kita lebih dari 3 juta ton gitu ya. Hampir 4 juta ton bahkan malah itu. Lalu yang kedua lemak. Nah lemak ini kan Indonesia kuat sekali. Karena kan lahan sawit kita kan sangat besar. Yang ilegal saja itu ada 4 juta hektar sudah diambil oleh pemerintah. Dan ini kan boleh dibilang sebagai satu cadangan lemak yang sangat besar ya. Dan konon saya mendapat informasi lebih lanjut dari Bapak Presiden itu akan bisa mencapai 8 juta. Kalau itu terjadi kan sangat luar biasa. Terus yang ketiga itu protein. Proteinnya dibagi dua, protein hewani. Ini diselesaikan semua nih oleh Menteri Pertanian yang hewani. Jadi kayak ayam, sapi gitu ya, kambing dan lain sebagainya yang dari hewani. Lalu yang berikutnya protein perikanan, karena penting sekali protein perikanan karena kandungan protein dan omega 3-nya sangat tinggi, bagus untuk kecerdasan dan lain sebagainya gitu, buat gizi ya. Kita surplus sebenarnya di sektor perikanan ini. Hanya saja dari sisi produksi kita masih lebih banyak perikanan tangkapnya dibanding dengan budidaya. Jadi produksi perikanan tangkap kita itu 7,5 juta, produksi budidaya kita 5,5 juta setiap tahun. Dan ini kan nggak imbang nih. Kalau di Cina itu saya dengar sudah 54 juta produksi budidaya. Konsumsinya masing-masing berapa Pak? Konsumsi kita 25 kilo per kapita. Baik, baik.